Oke, balik lagi cuy sama gua Ahmad bin Rashid. Ya, sekarang hari Minggu nih, tanggal 3 Desember ya kan. Ya, sudah masuk musim penghujan ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin sudah melihat rintik-rintik di kamera. Ya, gua hari ini pengen ke Limpaku saya sih, nggak usah jauh-jauh lah. Ya, kita juga lagi ngirit karena habis buat beli bahan-bahan proyekan motor ini cuy. Gitu. Jadi long story short, ini motor waktu itu kan sempat dibawa ke Dieng ya. Ya mungkin kalau kalian udah follow Instagram gua, sempat ngeliat kan gua ke Dieng waktu itu. Nah, saat perjalanan pergi, kondisi motor itu masih lumayan oke dari segi mesin yang pasti ya. Tapi ada sedikit trouble dari sebelum-sebelumnya, yaitu bagian windshield ini. Kalau kalian lihat video yang gua riding sama Akang MV di Jakarta Road, Steve Joe dan Miras dan Faris, ya kan? Nah itu windshield gue tuh udah goyang-goyang cuy, dan ditambah tersenggol sana sini ketika kita nyampe ke Kopi Embun waktu diperhatiin itu, kesenggol sama fansnya Kang MV dan lain-lain gitu. Jadi ya sudah lumayan parah, dan akhirnya gue mengakali ini dengan pakai lem plastik, lem kayak apa, Dextone dan power glue gitu. Akhirnya gue pikir cukup kuat. Kita berangkatlah ke Dieng waktu itu kan, bareng sama anak kayak Wildan, Evan, terus ada Arya juga. Nah berangkat semuanya fine aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang apa, semuanya oke, nggak ada kendala dan segala macamnya. Ketika sudah sampai Dieng dan kita OTW balik, mungkin kalau kalian warga Banyumas, Purwokerto dan Purbalingga lebih tepatnya ya, kalian tuh tahu kalau di daerah Purbalingga, tepatnya di Padamara deh, itu jalanan rusaknya minta ampun. Nah kayak gitu tuh, lubangnya banyak banget yang menghasilkan guncangan yang sangat kuat. Akhirnya visor gua patah cuy, bukan windshield cuy, bukan windshieldnya, tapi bagian batangnya itu, bagian kerangka body. Bukan kerangka sih, apa ya jemputannya ya, kayak body kasar bagian headlamp gitu lah. Nah ini kan ada ininya nih, ada cover body kasarnya nih. Nah ini bagian sini nih, bagian pinggiran sini itu tuh udah satu paket gitu. Nah itu patah cuy, buat pegangan si windshieldnya. Jadi pas banget patahannya itu di baut sebelah kanan dan baut sebelah kiri pegangan windshield. Alhasil pas udah hanteman lubang pertama itu, ini udah oblak cuy, bagian kanan sudah oblak. Terus nggak lama ngantem lagi lubang. Ya kecepatan rata-rata 80 ya, kalian bisa bayangin. Nah, itu nggak kenceng banget sih, cuma cukup untuk merusak ya. Jadi ketika hantaman lubang kedua, akhirnya potol tuh sebelah kanan dan kiri, windshieldnya jatuh di tengah jalan. Alhamdulillahnya, syukurnya ketika jatuh itu tuh di belakang nggak ada mobil, nggak ada motor cuy. Jadi aman, windshieldnya oke, nggak patah nggak apa ya, paling lecet dikit banget ya, karena ini windshield kan enteng banget ya, jadi nggak begitu parah. Terus ya ambilin lah sama warga di situ. Udah habis itu gua ambil, gua taruh tas, jadi ini nggak pakai windshield, dan alhasil bagian depan ini, bagian headlamp itu tuh kelihatan botak banget cuy, begitu. Nah sekarang problemnya belum terselesaikan, karena setelah kejadian waktu kemarin itu, ini gue bawa ke Kawasaki motornya untuk sekalian servis kan. Dan kebetulan Wildan itu punya alat solder body motor gitu coy. Jadi pas masuk Kawasaki gue pakai alat solder body motor punya Wildan. Ini gue lihat, oh udah oke banget nih. Jadi kalau kalian ngebayangin kayak apa, kira-kira tuh kayak body di strappers gitu, jadi sambung jadi dua gitu. Nah udah kayak gitu, gue pikir udah paten kan. Dan ketika gue berangkat ke kantor, lewat Purbalingga lagi, lewat Padamara lagi, kejadiannya sama aja. Baru kemarin banget, hari Sabtu, gue berangkat ke kantor, kena lubang lagi, tapi beda tempat ya, bukan Padamara sama, cuma bukan Padamara yang kemarin waktu windshield gue jatuh, ini beda lagi. Nah
jatuh lah ini visor, jatuh, nggak jatuh deng, ini maksudnya oblak lagi. Jadi tapi yang sebelah kiri bisa diselamatkan karena yang oblak lagi itu sebelah kanannya. Ya sudah, bawa ke toko ya dalam keadaan seperti itu, akhirnya dia diakalin pakai lem segala macem. Sampai sekarang ini belum dia apain lagi nih, masih ngandelin lem banget. Sudah gitu. Jadi akhirnya dalam waktu yang singkat ini gue memutuskan untuk mending beli body baru lagi gitu. Mending beli body headlamp baru, ya harganya nggak tahu ini termasuk murah atau enggak ya, 200.000 cuma kayak anjir lah, 200.000 tuh kayak rangka tipis gitu doang cuy. 200.000 tuh cuma kayak segitiga, pokoknya ngebentuk headlamp gitu doang, plastik pula, bukan besi, bukan apa. Ya sudah, mungkin karena memang spare part ini motor sangat-sangat langka ya, makanya harga 200.000 itu normal mungkin untuk motor ini ya, anjir lah. Ya sudah itu dipesan, dan kalian nanti tunggu aja, gue ada next project lagi nih untuk motor ini. Nggak tahu next project, nggak tahu ini the final project ya, karena gue nggak tahu untuk masa depan motor ini bakal dikemanain. Apakah tetap gue pakai, kilometernya udah 100.000 sih, siapa juga yang mau motor kilometer 100.000 kan. Jadi antara gue jual kalau memang adik mau, dan ya gue tetap pakai ini sampai kapanpun gitu. Ya ini bukti perjuangan gue sih sebenarnya motornya. Cuma ya kita lihat nantilah, kita kan bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya ekonomi segalanya bisa berkecukupan gitu ya. Dan gue juga masih ngerintis untuk usaha-usaha gue yang sekarang gue jalanin gitu. Gue juga masih kerja sama orang dan lain-lain gitu kan. Ya semoga aja nanti kalau misalkan memang ada rezeki, dan kita berdoa dan ngayal dulu aja sih yang penting. Ya gue pengen ganti motor sih. Ya kalau bisa nambah deh, nggak usah ganti gitu. Ya buat next project nanti kalian tahu sendiri lah. Bakal gue kasih tahu juga. Dan untuk project selanjutnya, mungkin kalian udah banyak yang request sebelumnya kalau gue bakal nge-review ini motor. Ya nanti setelah project itu selesai, nanti gue bakal review semuanya gitu, dari bawah sampai atas, apa aja sih yang udah dimodif gitu. Tapi kalau kalian udah follow IG gue, pasti udah tahu dong. Apa aja yang udah dimodif, karena gue sempat posting ini motor for sale ya kan. For sale, harganya belum gue cantumin ya, itu ntar di DM aja gitu. Dan modifannya itu udah ada di list gitu, apa-apa aja udah ada gitu. Ya modif minor aja sih, ya nggak sedikit banget, nggak banyak banget gitu, jadi biasa aja. Dan modifnya yang murah-murah, karena harga spare part motor ini sudah mahal. Ya begitulah guys. Ya BTW sekarang ini gue sebenarnya pengen ke Limpakus nih, bareng Hababe, bareng anak-anak kampus. Katanya Mas Duga juga pengen ikut, nggak tahu jadi apa enggak. Kita mau ngumpul ke Pabuaran dulu, ke pom Pabuaran, ke Alfa Pabuaran, buat ngisi bensin atau ya sepet-sepet dikit lah. Habis itu baru ke Limpakus, karena sudah lama cuy kita nggak ke Limpakus kan. Dan Limpakus itu for your information, untuk penonton gua yang di luar dari Purwokerto dan Purbalingga, Limpakus itu tuh dulu tempat anak-anak Padasan Morian cuy, tapi sekarang semuanya udah nggak ada. Bukan nggak ada sih, lebih tepatnya udah jarang banget, ketimbang pertama kali dulu Limpakus jadi tempat San Morian gitu. Karena sekarang semuanya udah lari ke Pratin Purbalingga gitu. Sebenarnya masih enak sih Limpakus, cuma kalau secara suasana ya, Pratin sih lebih oke, karena dia adem, terasa adem banget, lebih dingin yang pasti ya. Dan suasananya itu lebih enak gitu, lebih asri gitu. Karena kan desa wisata kan kalau di sana. Limpakus desa wisata juga bukan ya? Semua gue kurang tahu sih. Yang pasti sekarang gue OTW ke Alfamidi Pabuaran, Alfamidi Pabuaran dulu, ke pom Pabuaran, dia lagi sampai. Nanti kalau udah sampai sana kita stop dulu vlognya, lanjut lagi nanti kalau udah OTW ke atas begitu cuy. Oh udah satu batang dan udah kedip-kedip tuh. Anjay, sekarang udah bisa ngelihat bar bensin cuy, anjay. Apakah Pertalite ngantri? Oh tentu saja ngantri. Wow. Ini Pertamax ya?
pengen ngisi Pertamax tapi kayak ragu gitu. Di atas kayaknya udah nggak ada pom lagi deh. Terakhir deh. Ted, gua ngisi dulu. Lama nggak lu pada nunggunya? Kalau gua ngisi dulu lama nggak pada nunggunya? Lu mau ngisi? Ya udah. No. Ayo toh, kita gaskan. Oke, tanki sudah full. Kita langsung gas aja nih ke Limpaus. Ada Vito, ada Teddy, ada Babe. Mantap. Gua gak tahu ya suaranya kedengeran nggak sih di apa namanya mic. Soalnya kalau gua pakai mic dari intercom langsung ke HP itu tuh suaranya ke diffuse banget sih, jadi nggak terlalu kedengeran. Oh ya, sekarang kita sedang OTW ke Limpaus. bocil geber bersama Vito, Teddy dan Babe. Ya anak kampus semua BTW ya, bukan anak GKR atau anak luar. Gokil ya. Perasaan nih anak habis nyuci tadi bagian buntutnya kotor amat ya. Terus kena becek kali. Tadi gue juga pakai jaket hitam, cuma bosen lah hitam-hitam mulu. Kayak pengen ngelayat. Jaket abu-abu aja sekali-kali. Jangan sampai ngantem lubang nih. Aduh, ini motor udah rontok gitu. Kalau misalkan lagi riding kayak gini biasanya situasinya sudah berubah ya dibanding kalau riding sendiri, karena fokusnya itu kebagi cuy, antara ngikutin temen, aduh lubang, atau riding sendirian kayak gini nih depan. Kayak lebih hati-hati aja. Gue lebih takut windshieldnya jatuh anjir. Wah di atas sudah mendung banget nih. Oke nggak ya kalau misalkan ke atas? Okein aja lah. Jas hujan ini. Kalian nikmatin aja ya buat sesi ini, karena untuk yang sebelumnya kan sudah dibahas ya, kayak project apa dan ada update apa di motor gua gitu. Bukan update ini, kemunduran ini, karena aduh motor tua ya, 2015 sampai 2023 berapa tahun tuh? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wow, 8 tahun cuy. Terus masih disuruh ngejar moge-moge lagi sekarang. View-nya cuy bagus banget. Semoga lensanya nggak kotor ya, karena kan tadi habis kena hujan ya. Aduh kalau kotor, aduh bete sih, bete. Anjay. Jadi kayak pakai celana pramuka anjir. Warnanya coklat begitu. Ada Vario 160. Nyaris polos sekali. Alhamdulillah tidak nyenggol ya. Karena kalau nyenggol tambahan biaya lagi. Tapi gue yang salah sih kalau di posisi ini, karena gue makan jalur orang cuy. Jangan di belakang Vito, karena dia nggak pakai spakbor, jalanannya becek.
jadi pasti nyiprat. Ada solar kah? Kayaknya solar sih. Apa minyak ya? Apa bensin ya? Tapi kayak minyak tanah gitu. Bensin bisa jadi sih. Wow. Enak banget suaranya. Wah, gerimis lagi cuy. Kasih backfire aja, nggak bisa geber motornya. Aduh, gerimis. Lumayan gede sih. Semoga aman, semoga aman. Aduh, gede banget cuy. Ini mau hujan. Hujan. Hehe. Aduh, parah. Ini resiko kalau ke atas sih, pasti hujan. Nggak tentu hujan ya, benar-benar kayak bisa 2 jam sekali, 1 jam sekali, 3 jam sekali. Pakai jaket parasut nih. Nggak apa ya, nggak nyerap ini, nggak nyerap apa namanya, air. Kalau ini kayak di dalam tuh nggak basah cuy, kayak dingin doang. Oh, gila, ini apa sih ya, opsi buruk sih kalau misalkan ke Baturaden perhatiin hujan-hujan begini. Apa memang sudah musimnya ya gitu. Hah? Hah? Ya. Nerdo. Bapak nedu ya? Bapak nedu ya? Aduh. Motor nggak ada spakbornya itu nyipratnya pakai sampai helm tuh kayaknya. Nih, suasana Limpaku sekarang ya sepi banget. Ya kalau misalnya nggak hujan juga sama aja begini juga. Karena udah bukan di sini lagi cuy, San Moriannya. Tapi padahal ini tikungannya enak banget ya kalau buat foto gitu, foto rolling gitu kan. Pas lagi jalan set, foto cekrek, pakai shutter tinggi ya kan. Atau enggak, kalau panning susah sih, harus lurus sih paling enggak. Cuma kalau emang fotografernya oke, dia panning sambil tikungan gini jago sih. Bocil kenapa lagi? Bukit Tengtung. Jadi ingat sesuatu di sini. Semoga masih record ya sampai akhir ya.
walaupun nggak ngomong apa-apa. Mau dilebarin lagi nih kayaknya aspal ini. Mantap lah. Mantap. Oke, kita udah sampai nih cuy di Limbak Us. Ya paling gitu aja vlog hari ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Pagi, siang, sore, dan malam. See you in the next video. Dadah.